saat ku terduduk diam dalam hadiratmu, merenungkan kasih-Mu yang tak pernah hilang di hidupku, merenungkan firman-Mu yang menuntun jalan hidupku, hidup dalam rencana-Mu, menghidupkan Roh-Mu di dalamku. Ku mau lebih lagi mencintai-Mu, ku mau lebih dalam mengenal-Mu, hidup di dalam setiap kehendak-Mu, sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Sampai seumur hidup, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan. Pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman. Haleluya Yesus Tuhan. Terasa dunia ini hampa, panah tiada bermakna, semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan napasku seperti pada putra-Mu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Terasa dunia ini hampa, terasa
tiada bermakna. Semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan napasku seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata di rengkuku rencana jiwaku. Kembangkan rinduku di tepi gitaku, ku gapai madumu. Belakang langit biru, Yesus. Terasa dunia ini hampa mana, tiada bermakna. Semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata di rengkuku rencana jiwaku. Kembangkan rinduku di tepi gitaku, ku gapai madumu. Belakang langit biru, di hamparan padang kehidupan, padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata di rengkuku rencana jiwaku. Kembangkan rinduku di tepi gitaku, ku gapai madumu. Belakang langit biru. Saudara kekasih, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Haleluya. Terasa dunia ini hampa. Terasa dunia ini hampa.
tiada bermakna, semua kelabu yang elok semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Belakang langit biru. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. 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 Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami saat ini Bapa. Kami bersyukur dan layak kami naikkan pujian kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Haleluya. Itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami Bapa. Haleluya. 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 Kami percaya Bapa, Kau ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami yang haus dan rindu kepadamu. Bapa, nyatakan bagi kami, ajar kami Bapa kebenaran-Mu yang sungguh-sungguh benar. Bapa, singkapkan bagi kami, lawat kami Bapa, berkati kami dalam ibadah pagi hari ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di saat apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Kau Allah yang hidup, Kau yang sangat peduli akan kehidupan kami Tuhan.
Kasih-Mu tidak berkesudahan. Sudah saatnya Engkau menolong kami. Kau menjamah kami. Kau menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, kami serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Bukakan bagi kami apa yang Kau kehendaki bagi kami pada saat hari ini. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah bagi kami. Layakan kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putra-Mu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Saudara, kita hari-hari ini merasakan dunia ini hampa. Kayaknya tidak ada bermakna, saudaraku. Saudara mungkin berkata, mana Tuhan? Adakah Tuhan? Apa yang saya sembah ini adalah Tuhan yang hidup. Saudaraku, Tuhan kita hidup. Dia ada. Mungkin saat-saat hari ini kita merasakan dunia ini hampa. Doa kita tidak dijawab. Kita sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sudah berdoa kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak ada, saudaraku. Yang ada adalah masalah-masalah yang ada. Saudara, justru dalam keadaan saudara, di dalam keadaan yang sulit, masalah demi masalah saudara hadapi dalam kehidupan ini. Saudara, itulah kehadiran Tuhan. Tuhan kita nyata, Tuhan kita hidup. Dia hadir, Dia ada di saat masalah kehidupan kita terjadi. Amin, saudaraku. Amin. Inilah kekristenan yang benar, saudaraku. Yang bertahun-tahun kita tidak mengerti kekristenan kita yang benar. Kita sudah lama kehilangan tujuan hidup kekristenan kita. Puji Tuhan saudaraku, kalau hari-hari belakangan, tahun-tahun belakangan ini, kebenaran ini dibukakan. Masih ada kesempatan bagi kita.
Tidak terlambat bagi kita yang hari ini percaya kepada Tuhan. Bukan berarti waktu-waktu yang lalu saudara tidak percaya kepada Tuhan. Sejak dari kandungan ibu kita sudah percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan kita. Percaya Yesus kita selamat. Itu yang tertanam, yang diajarkan dari sejak dalam kandungan. Bahwa percaya Yesus itu selamat. Apakah cuma hanya kita berkata bahwa kita percaya Yesus selamat? Bertahun-tahun saudaraku, kita hanya menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen palsu. Firman Tuhan mengatakan, sebentar saudaraku ya. Di Roma 12 ayat yang ke-1 mengatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kita dulu mengatakan kalau ibadah kita datang ke gereja, setiap hari Minggu kita berdoa, makan, seperti itu saudara. Tidak salah itu. Ibadah kita yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, mari kita merenungkan kekristenan kita selama ini. Sudahkah kita mempersembahkan persembahan yang hidup kepada Tuhan? Berkenan kepada Tuhan kekristenan kita. Hidup kita saudaraku. Saya percaya hari ini Tuhan menjamah kita. Tuhan memberikan sesuatu yang baru bagi kita. Untuk kita mengerti. Untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar, yang berkenan kepada Allah. Mungkin kita dulu saudaraku, kalau sudah ke gereja cukup, Tuhan sudah berkenan. Koreksi dulu saudaraku hidup kita. Termasuk ini saya yang mengalami saudaraku. Saya tidak membicarakan orang. Saya mengalami menjadi orang Kristen yang palsu. Asal percaya selamat. Asal ke gereja sudah berkenan. Tuhan sudah senang. Saya yakin masuk surga.
Karena anugerah Tuhan, kalau hari ini saudaraku, kebenaran firman Tuhan itu dibukakan kepada saya. Saya percaya saudara dibukakan oleh Tuhan. Amin. Kok gak ada amin? Saudara sudah yakin? Saudara menjadi orang percaya, hari ini sudah berkenan. Saya bertahun-tahun saudaraku, baru berapa tahun belakangan ini saya paham dan saya mengerti. Dan dari tahun 2016 saya mengenal kebenaran ini. Baru berapa tahun belakangan ini saya benar-benar menjadi orang Kristen yang menuju kesempurnaan. Sebelumnya saudaraku, bahkan saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah merasa hebat. Saya sudah merasa hidup saya sudah layak di hadapan Tuhan dan yakin masuk surga. Oleh karena anugerah Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan dan tidak henti-hentinya saudaraku. Hari-hari belakangan ini saya menyadari diri saya, Tuhan, kalau bukan karena Engkau, aku ada sampai saat hari ini. Aku mengerti kebenaran-Mu. Aku berjuang untuk hidup berkenan. Di Matius 5 ayat yang 48 mengatakan, firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sekali lagi saudaraku. Karena itu haruslah kamu, saya dan saudara harus kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Menjadi sempurna itu Bapak Ibu keharusan mutlak, harus. Kalau saudara mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, harus mutlak. Tidak ada kita berkata, nanti aja kalau aku sudah tua, aku bertobat. Nanti kalau aku udah sakit parah, aku bertobat. Tidak, saudara. Kalau hari ini kita diberi kesehatan, masih kuat, saudara. Diberi umur sisa hidup kita ini, mari kita gunakan waktu yang singkat ini untuk hidup berkenan, untuk mempersembahkan hidup berkenan dan sempurna. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mungkin kita berkata, mana bisa? Mana mungkin? Yang bisa sempurna itu Tuhan. Saudaraku, kalau saudara berkata, waktu saya juga pernah berkata seperti itu saudaraku. Yang bisa kudus, yang bisa sempurna itu hanya Tuhan Yesus. Saya pernah berkata ini saudaraku. Betapa kurang ajarnya saya pada waktu itu. Ketidakpahaman saya, ketidakmengertian saya. Firman Tuhan saya pernah baca, tapi belum tertanam, belum dibukakan saudaraku.
saya masih terikat dengan dunia ini. Masih terbelenggu dengan keinginan-keinginan hawa nafsu dunia ini. Sehingga saya berkata tidak mungkin saya bisa sempurna. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak melepaskan miliknya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Apa itu milik, saudaraku? Keinginan dunia, kenyamanan di dunia ini. Padahal semua itu fana. Pujian kita mengatakan, serasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Torehkan jejak kisah anak Allah dalam hidup. Torehkan, camkan perjalanan jejak anak Allah. Tuhan Yesus sudah meneladani. Selama 3,5 tahun dia menderita, saudaraku. Dia menanggalkan kenyamanan, kemuliaan yang dia beri. Dia rela mengosongkan dirinya, saudara. Itulah teladan, itulah jejak Allah yang kita harus teladani dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tapi kita salah, saudaraku. Kita mengikuti jejak dunia ini. Keadaan dunia ini yang kita ikuti, saudaraku. Bukan jejak anak Allah. Pujian ini jangan asal-asal kita naikkan pujian kalau kita tidak melakukannya, mempraktekkannya dalam hidup ini, saudaraku. Dia Allah yang turun ke dunia ini untuk memberikan teladan bagi kita. Contoh. Kalau ibaratnya itu bahasanya sederhana seperti ini. Lihat loh anakku, contohi aku ini loh. Aku ini anak Allah loh, aku rela turun ke dunia ini menderita. Jelas saudaraku, bukan drama. Bukan main-main, Tuhan Yesus turun ke dunia, dia anak Allah. Sebenarnya dia tidak peduli, dia tidak layak untuk hal itu. Dia sudah bahagia, nyaman, kemuliaan ada di dalam hidupnya karena dia sebagai anak Allah. Kenapa dia rela turun ke dunia ini? Karena kita manusia adalah orang-orang yang berharga. Amin. Saudara enggak amin? Kita, saya dan saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Tuhan menghargai kita bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa kita tidak merespon kasih Allah kepada kita, saudara? Kalau tidak ada Tuhan Yesus yang turun ke dunia ini, kita tidak tahu nasib kita, saudaraku. Yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa, saudaraku.
tidak tahu nasib kita hari ini. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk mengembalikan kerancangannya yang semula, serupa, sempurna seperti Bapa. Ini tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Amin. Ini inti kekristenan Bapak Ibu. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Serius saudaraku. Rugi saudara. Jangan saudara nanti ditolak sama Tuhan. Tidak ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk memperbaiki hidup kita, untuk berkenan kepada Tuhan, untuk serupa, sempurna seperti Bapa. Sesuai standar ya Bapak Ibu ya. Ya tidak ya, kita harus sama seperti Tuhan Yesus, tidak seperti itu saudaraku. Banyak diberi, banyak dituntut saudaraku. Kalau hari ini saudara baru mendengar kita harus serupa, sempurna seperti Bapa. Sesuai standar saudara. Saya mengenal kebenaran ini dari tahun 2016 saudaraku. Berapa tahun? Saya dituntut lebih saudaraku. Setelah tahun 2016 itu saya mengenal kebenaran ini saudaraku. Saya bertalu-talu di bawah kaki Tuhan. Tuhan, bagaimana hidupku berkenan, hidupku kudus, hidupku sempurna seperti Engkau. Karena ini yang Kau kehendaki Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini saudaraku yang kita lakukan. Bangun tidur kita lakukan ini, makananku melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya. Itulah yang dikatakan carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Tapi kita kebalik, cari keinginan kita, cari kenyamanan dunia dulu, baru cari Tuhan. Kebalik firman-Nya. Padahal firman Tuhan mengatakan carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Jelas saudaraku. Orang itu sukanya mau cepat, instan. Maunya nyaman. Padahal firman Tuhan mengatakan barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Jelas kebenaran itu. Hari-hari ini firman seperti ini tidak dikumandangkan di gereja. Padahal ini kebenaran yang sebenar-benarnya. Yang membawa kita ke langit baru dan bumi yang baru. Tapi setan, kuasa-kuasa kegelapan menutup kebenaran ini supaya kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Firman Tuhan berkata, berjuanglah ke pintu yang sempit. Berjuang saudaraku. Tidak langsung instan, tidak langsung sulap jadi kita jadi kudus. Tidak. Jadi sempurna, tidak. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Amin. Amin. Roh Kudus ada, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita menanggalkan sesuatu yang tidak berkenan di dalam hidup kita. Kepahitan,
tidak mengampuni. Pikiran yang jahat kita harus tinggalkan. Perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan, saudaraku. Kalau hidup kita jahat, hidup kita kepahitan, hidup kita ada kebencian, tidak mungkin Roh Kudus ada dan menuntun kita di dalam kesempurnaan. Amin. Amin. Makanya orang bilang, mana mungkin kita bisa sempurna? Karena apa? Tidak melepaskan segala sesuatu. Tidak mau. Tidak mau mengampuni. Tidak mau merendahkan hati. Saya dulu tuh saudaraku orang yang sangat sombong, keras hati. Di sini ada kakak saya, di sini ada adik saya. Betapa buruk kelakuan saya. Pertobatan awal saya di tahun 90-an. Pertobatan awal, saudaraku. Pertobatan itu ada tahap sampai menuju kesempurnaan. Yaitu melewati sekolah kehidupan, melewati masalah demi masalah kehidupan. Sampai saya menerima kebenaran yang benar-benar sempurna. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak terlambat bagi Bapak Ibu. Tahun 90 terus diproses, terus disekolahkan oleh Tuhan. Waktu itu saudaraku saya berkata, Tuhan, kok saya semakin mau dekat Tuhan, semakin mau ikut Tuhan. Kok masalah datang silih berganti tuh. Gak habis-habisnya masalahku ini Tuhan. Waktu ku belum mengenal kebenaran, ku katakan, Tuhan, apakah aku adalah kena kutuk? Gak mengerti pada waktu itu saudaraku. Roma 8 ayat 28 mengatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Setelah saya mengerti kebenaran ini, ya, di situ saya mulai sadar, saudaraku. Saya tidak bersungut lagi setelah mengalami proses sekolah. Saya jalani, saudaraku. Saya jalani walaupun sakit. Saya mau menghidupkan firman Tuhan itu dalam hidup. Aku mau mempraktekkan kebenaran itu dalam hidupku, saudaraku. Karena aku tahu firman itu ya dan amin. Hidup. Saya tidak omong kosong hari ini saudaraku. Karena firman itu saya praktekkan dalam hidupku. Bahwa di Roma 8 ayat 28-29 mengatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Benar saudaraku. Benar firman itu. Hari ini anugerah yang terbesar bagi saya. Karena saya memperoleh kebenaran yang benar-benar benar. Yaitu serupa, sempurna seperti Bapa. Walaupun itu harus kita praktekkan dalam hidup. Kita berjuang untuk hidup serupa, sempurna. Bagaimana caranya? Mungkin saudara berkata, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Rasanya tidak mungkin aku bisa. Mental block. Kalau sudah mengatakan sempurna, kudus, kita langsung mana bisa, mana mungkin. Kita langsung memiliki mental yang langsung putus asa, saudara. Saya dulu begitu. Kalau saya ada di tengah-tengah saudara hari ini, saudara.
Itu karena anugerah Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tapi firman Tuhan ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil, banyak dipakai untuk hal-hal yang jasmani, secara lahiriah. Sebenarnya bagi Allah tidak ada yang mustahil itu, saudaraku, untuk kita bisa sempurna, bisa kudus. Sebab firman Tuhan berkata, 1 Petrus ayat yang ke-16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Saudara, ini kira-kira dari saya atau dari Tuhan? Gak ada firman Tuhan dari Ester Singapahan, gak ada. Gak ada. 1 Petrus 1 ayat ke-16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu firman Tuhan. Amin, bukan saya. Saya merenungkan ini, ya. Kuduslah kamu. Sempurna. Haruslah kamu sempurna. Haruslah kamu sempurna. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Mutlak. Mutlak. Oh, itu pendeta aja. Enggak, saudaraku. Oh, itu hamba Tuhan aja. Enggak, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Amin. Kita semua hamba Tuhan, saudaraku. Kami kebetulan punya titel aja PDT. Pendeta tinggi hati. Kalau yang tidak sungguh-sungguh, saudaraku, amin. Bisa PDT itu kalah dengan saudara yang tidak ada titel PDT. Kalau saudara hari ini Jumat biasa melakukan, mendengar dengan kerendahan hati, Tuhan aku mau Tuhan melakukan kebenaran-Mu ini. Orang yang tidak melakukan kehendaknya, dia tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Amin. Lakukan kehendak ini, saudaraku, kuduslah, sempurna. Jangan saudara bilang, mana mungkin. Jangan, saudara tidak akan bisa. Tuhan tidak bisa diubahkan. Tuhan tidak bisa menggarap saudara. Amin. Amin. Rendah hati. Tuhan, aku ini orangnya jahat. Perkataanku ini kadang-kala Tuhan, bisa menyakiti orang lain. Tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Saya percaya kita masing-masing tahu kekurangan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kesempatan hari ini, saudaraku, berita sukacita bagi kita, hadiah yang luar biasa bagi kita. Tuhan menawarkan saudara dan saya. Bukan berarti saya sudah sempurna, saudaraku. Saya terus berjuang untuk sempurna. Terus berjuang sampai akhir hayatku. Baru sempurna. Sampai kita mati, saudaraku, perjuangan ini. Dulu saya pikir kalau sudah saya berjuang melakukan ini, saya pikir dapat hadiah dari Tuhan, sudah berkenan. Cukup. Saya menikmati kesenangan. Hadiah dari Tuhan itu kesenangan. Hiburan dari Tuhan. Bukan berarti tidak, saudaraku, ada. Pasti ada. Tapi bukan itu tujuan kita. Amin. Makananku, apa yang kita makan, apa yang kita minum, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan, saudaraku. Jadi tidak ada, tapi kadang-kala kita, kalau kita sudah lakukan ini, buatku mana Tuhan? Kita berhak menerima kesenangan itu. Bukan tidak, bukan Tuhan itu jahat, saudaraku, tidak, Dia beri. Tapi kadang-kala manusia kita itu melebihi keinginan Tuhan. Marah kalau tidak memuaskan keinginan kita. Protes. Itu yang salah, saudaraku. Sebab itu ada masalah diizinkan terjadi. Supaya kita itu tidak sombong. Supaya kita tidak melakukan untuk kemuliaan kita sendiri. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua apa yang kita makan, apa yang kita minum, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Paham, saudaraku? Apapun. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita. Saya melayani Tuhan sudah 30-an tahun, kurang lebih 30 tahun, saudaraku. Kadang-kala saya menangis, saudaraku. Saya tidak bisa memenuhi keinginan-keinginan saudara-saudara saya. Karena saya bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Banyak hal, saudara. Saya harus melakukan ini, melakukan ini. Saya harus melakukan kehendak Tuhan. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena saya ingin melakukan apa yang Dia kehendaki. Barang siapa tidak melakukan kehendak-Nya, dia tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Karena firman ini, saudara, mengerikan, saudara. Firman Tuhan ini kalau benar-benar kita mengerti menjadi orang percaya kepada Tuhan. Tidak mudah menjadi orang Kristen, saudara. Mahal, tidak murahan menjadi orang Kristen. Harga yang kita bayar mahal. Kita menjadi orang Kristen yang sejati, yang berkenan itu mahal. Harga yang dibayar itu mahal, harus menanggalkan segala sesuatu. Semua untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Bukan berarti kita tidak menikmati, kita menikmati. Tapi kadangkala manusia ini kebablasan. Semuanya untuk kesenangan kita. Segala sesuatu kita raup untuk kita. Padahal semua itu fana. Hidup ini seperti uap. Firman Tuhan mengatakan 70 tahun. Betapa singkatnya hari umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun. Apa? Demikian firman-Mu. Semua itu firman Tuhan hanya 70 tahun, saudaraku. Singkat umur manusia. Kita melihat perang di Rusia. Kita lihat hancur, harta ditinggalkan semuanya. Sekejap. Apa yang kita mau?
harapkan di dunia ini. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu. Contohi Tuhan Yesus, saudaraku, yang memiliki segala-galanya. Dia rela turun ke dunia, menderita. Tidak seperti Tuhan Yesus lah menderitanya, saudaraku, tapi dia sudah teladan. Itu jalan kekristenan, itu tujuan Kristen, saudaraku. Jalani seperti Yesus jalani. Ada ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa kemakmuran, percaya Yesus selamat, percaya Yesus diberkati, saudaraku. Tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Dulu kami mengajarkan seperti ini, saudaraku, bertahun-tahun menyesatkan orang. Percaya Yesus pasti diberkati, pasti masalahmu tidak langsung hilang. Justru masalah itu berkat, amin, amin. Ya, kalau kita sadari, kita mengiyakan, oh ya Tuhan terima kasih, masalah ini mendatangkan kebaikan. Coba kalau saya tidak menjalani masalah, saya tidak mendapatkan harta yang luar biasa. Harta saya apa, saudaraku? Bukan berlian satu genggam ini, saudaraku, bukan itu. Harta itu kebenaran, yaitu serupa sempurna. Kita harus sempurna. Itu kebenaran, itu harta yang saya dapatkan melewati proses, melewati sekolah kehidupan. Sebab itu gereja ini harus mengajarkan seperti sekolah Alkitab. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, jadikanlah segala bangsa muridku. Kita harus menjadi murid, saudaraku. Melewati kehidupan. Saya sekolah. Memang saya tidak sekolah teologi, ya, saudara. Tapi saya sekolah kehidupan. Itu sekolah teologi yang asli, saudaraku. Itu menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Maaf, tidak semua ya ini ya. Banyak orang sekolah teologi, ya, saudaraku, cuma teori. Tidak benar-benar firman itu dipraktekkan dalam hidup. Cuma hanya untuk mencari gaji, untuk kehidupan. Tidak benar-benar membawa jemaat yang dipercayakan itu untuk di dalam kebenaran yang sungguh-sungguh. Sebab itu saya takut, saudaraku. Saya sebagai pendeta hari ini, gembala di tempat ini. Kalau saya tidak benar-benar membawa saudara ke tujuan, yaitu ke langit baru, bumi baru. Tentu untuk melakukan kehendaknya, untuk menjadi sempurna. Saya dulu, saudaraku, mempraktekkan dalam hidup. Contoh, saudaraku. Kalau orang menyakiti saya, firman Tuhan mengatakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau saya sebagai hamba Tuhan tidak mempraktekkan itu dalam kehidupan saya, mana mungkin saya bisa mengajarkan saudara. Saya dulu, kuduslah kamu sebab aku kudus. Setiap hari saya mau menguduskan diri saya, saudaraku, sesuai standar. Tentu belum sempurna, saudaraku.
Tapi setiap hari saya berjuang untuk menguduskan diri saya. Untuk berkenan kepada Tuhan. Untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, saudaraku. Kadang-kala juga salah. Meleset. Tapi Tuhan itu sabar. Dia mengajar. Itu kan aku udah bilang, Esther, kamu jangan seperti ini. Kamu berkata takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawa, kamu akan mendapatkannya. Ya, saudaraku, diperhadapkan saya dengan orang-orang. Sehingga saya lupa bukan lupa, tahu sebenarnya. Tapi karena takut kehilangan jadinya, saudara. Jadi lupa. Tuhan dilupakan. Tuhan tidak dihargai. Karena menghargai yang lain. Sehingga Tuhan didik kembali. Melewati yang namanya masalah. Tidak mudah, saudaraku, untuk melakukan kebenaran ini. Saya tahu saudara hari ini pasti malas aku ke gereja ini. Terlalu tinggi. Mana bisa kita jadi kudus? Loh, saudara, ini sebenarnya berkat, saya katakan kepada saudara. Saya percaya kalau saya sebagai gembala, aktivis, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kami semua, saudaraku, aktivis, pendeta-pendeta yang ada di tempat ini berjuang untuk hidup berkenan. Supaya kami bisa menjadi berkat bagi Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini. Bagi anak-anak muda, saudaraku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Ternyata Tuhan kasih hikmat itu anak-anak muda. Banyak terhilang hari ini. Kalau kita hari ini hamba-hamba Tuhan, aktivis yang ada di tempat ini, tidak sungguh-sungguh, banyak yang terhilang, saudaraku. Anak-anak muda sudah tidak kepingin lagi ke gereja. Tapi kalau ada berapa anak muda di tempat ini, itu luar biasa. Hargai ini. Kalian akan menjadi anak-anak muda. Anak-anak muda yang menjadi teladan bagi anak-anak muda yang lain. Saudara, anak-anak muda menjadi berkat buat anak-anak Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Amin. Mungkin bagi anak-anak muda tidak mudah untuk melakukan kebenaran ini. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Kalau saudara ada di tempat ini, anak-anak muda, biji mata Tuhan ada bersama saudara. Amin. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya tahu anak-anak muda, kebanyakan anak-anak muda hari ini, apalagi hari Minggu, pasti mencari tempat dunia yang menyenangkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tapi kalau saudara hari ini memilih datang mencari Tuhan, itu luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Seberapa saudara hari ini, anak-anak muda, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita hamba-hamba Tuhan hari ini mendukung kita, orang-orang tua yang ada di tempat ini, mendukung anak-anak muda, anak-anak kita, generasi. Tidak terlambat. Tidak terlambat.
kalau kita hari ini tidak peduli dengan anak-anak muda. Saudara, betapa mengerikan. Betapa mengerikan, saudara. Ini yang saya bilang sama Tuhan. Beri aku kesempatan hidup untuk jiwa-jiwa yang terhilang ini. Tuhan jawab, saudaraku. Tuhan jawab. Melewati anak-anak muda di tempat ini seberapapun kalian yang ada. Tidak ada yang mustahil. Amin. Nuh yang membuat bahtera ada 8 sisanya, saudara, yang masuk dalam bahtera. Amin. Amin. Mungkin orang katakan, kamu anak muda yang kuno, kulot, nggak ikuti zaman, kayak sok suci. Ikut kami dong di luar sana. Tapi saudara katakan tidak. Amin. Aku mau mencari Tuhan. Aku mau mencari kebenaran. Amin. Nanti kesenangan kita yang luar biasa, saudara, ada di langit baru, bumi baru. Dunia ini hampa, fana, tidak ada artinya. Kita lihat di Ukraina, kejadian perang Rusia. Negara yang maju, musnah, tidak ada artinya. Apa yang kita harapkan? Amin. Tempat kekal kita ada di langit baru, bumi baru, yang kita tidak tahu kapan. Tidak lama, saudara. Tidak lama. Kedatangan Tuhan tidak lama. Kita melihat tanda-tanda zaman. Jangan kita menunggu perang dunia ketiga hancur, saudaraku. Kita tidak tahu besok umur kita. Atau kamu merasa anak muda, aku masih panjang umurku, belum tentu. Amin. Masalahnya, kita sudah bersiap enggak? Berjaga-jagalah. Amin. Hari ini firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah. Sebab singa seperti berjaga-jagalah dan berdoalah. Kita tidak tahu kedatangan Tuhan. Setan, kuasa kegelapan, mengintai, mencari mangsanya. Siapa yang bisa diterkam, bisa dimakan, diambil untuk jadi pengikutnya. Tapi hari ini, saudaraku berkata, aku memilihmu, Tuhan. Amin. Saudara mau memilih Tuhan atau memilih dunia? Memilih menjadi pengikut setan atau memilih Tuhan? Kalau saudara mau mengikuti Tuhan, tentu harga syaratnya mahal. Amin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena kita menjadi orang-orang yang istimewa, orang yang berharga. Kalau menjadi orang berharga, tentu harganya mahal. Amin. Saudara, harga yang mahal tadi melewati apa? Proses. Ya. Kalau anak-anak muda jangan suka melawan orang tua, ya. Harus nurut orang tua. Harus membantu orang tua. Kalau orang tua menasehati, jangan melawan. Amin. Harus membantu orang tua. Itu dulu, saudaraku. Ya, itu dulu untuk anak-anak muda. Puji Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara diberkati? Amin. Mari kita angkat pujian kita.
banyak jiwa yang terhilang. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau menyatukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku dapat buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Mari saudara kita bangkit berdiri. Tuhan, utuslah aku menyatakan kasih-Nya, menyatakan kasih, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Saudara, anak-anak muda, angkat kedua tanganmu. Saudara siap? Katakan, Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidup sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa, banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Katakan, Tuhan, utuslah aku. Tuhan, utuslah aku menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Katakan, banyak jiwa, banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan ku alat-Mu, Tuhan. Jadikan aku alat-Mu. Saya mengundang Pendeta Roland untuk selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku.
menjamah kami semua. Kami berdoa untuk anak-anak muda saat ini secara khusus, baik yang hadir di kami saat ini maupun di luar sana. Tapi kami menangis melihat kehidupan anak muda saat ini. Kami mohon Tuhan yang melayakkan kami dan memakai kami untuk menjangkau mereka. Setiap program setiap apapun yang Tuhan sudah taruhkan dalam hati kami mohon Tuhan perlengkapi kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk sanggup melakukannya, menjaga anak muda di kota Palangkaraya ini, Tuhan. Tapi terlebih dahulu kami ingin menjaga anak-anak muda yang ada di keluarga kami masing-masing yang ada di tempat ini, Tuhan. Jamah kami, Tuhan. Pakai kami, Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, supaya jiwa-jiwa yang saat ini terhilang boleh ditemukan kembali bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang menguatkan kami. Dan itu adalah ibadah yang sejati yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Ibadah yang sejati bukan hanya di gereja ini, kami tahu semangat Tuhan. Dalam kehidupan kami masing-masing, kami menyerahkan diri kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan, dan itu adalah ibadah kami sehari-hari. Terima kasih atas firman-Mu, Tuhan. Biar firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah. Jadikan kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan bantuan Allah Roh Kudus, karena kami tahu dengan kekuatan kami tidak akan sanggup melakukan firman-Mu. Kami buka hati tempat pertolongan Roh-Mu, Tuhan, dalam hidup kami semua masing-masing. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ku terduduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan kasih-Mu yang tak pernah hilang di hidupku, merenungkan firman-Mu yang menuntun jalan hidupku, hidup dalam rencana-Mu, menghidupkan Roh-Mu di dalamku. Ku mau lebih lagi mencintai-Mu, ku mau lebih dalam mengenal-Mu, hidup di dalam setiap kehendak-Mu, sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan